Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Ketemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu masih melanjutkan materi kemarin, teks laporan percobaan. Sebelum kita menuju ke materi, yang pertama yaitu akan saya jelaskan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama menjelaskan struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, mengidentifikasi kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, dalam sebuah teks laporan percobaan itu ada yang namanya struktur teks laporan. Struktur teks laporan itu sendiri ada yang pertama umum atau klasifikasi dan pertanyaan. Kemudian yang kedua yaitu uraian. Selanjutnya, struktur teks laporan percobaan. Jadi sebelum kita membuat sebuah laporan percobaan, teks laporan percobaan, berarti kita harus mengetahui apa struktur-struktur yang ada di dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, struktur yang pertama di sini yaitu ada judul. Judulnya apa? Kemudian yang kedua tujuan. Yang ketiga bahan dan alat. Yang keempat langkah-langkahnya. Yang kelima hasilnya, dan yang terakhir yaitu kesimpulan atau simpulan. Sebagai contohnya, misalnya kalian akan membuat sebuah teks laporan percobaan mengenai cara membuat nasi goreng. Ya, misalnya judulnya cara membuat nasi goreng. Tujuannya apa? Dijelaskan. Kemudian bahan dan alat untuk membuat nasi goreng itu apa saja? Dijelaskan. Langkah-langkahnya bagaimana? Dijelaskan satu persatu, mulai dari menyiapkan nasi, menyiapkan alat-alatnya dan sebagainya. Kemudian hasilnya bagaimana? Kemudian yang keenam simpulannya. Nah, tuh. Selanjutnya kita menuju pada ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Ciri-cirinya ada beberapa. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Ya, di sini menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata penghubung yang menyatakan urutan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata konkret terkait dengan nama bahan dan alat. Yang keempat, menggunakan kata-kata bilangan tentu atau tak tentu dan kata-kata yang menyatakan satuan. Nah, berarti pembelajaran tadi kita sudah mengetahui yaitu struktur, kemudian ciri-ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Pada akhir pembelajaran mari kita simpulkan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, struktur teks laporan itu ada apa saja? Ada judul, tujuan, percobaan, bahan dan alat, langkah-langkah, hasil dan simpulan. Kemudian ciri teks laporan percobaan itu apa saja? Yaitu
menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata penghubung, menggunakan kata konkret, menggunakan kata bilangan. Nah, pada kesempatan kali ini berarti pembelajaran saya akhiri. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan jangan lupa materinya dicatat di buku tugas kalian masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.